Kamu sedang ngapain? Hah? Kenapa kamu menyiksa orang ini? Jangan ikut campur, karena orang ini sudah menjadi milikmu. Jadi milikmu bagaimana maksudnya? Hah? Dia ini manusia. Apa? Dia sudah ditumbalkan oleh orang tuanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya, tentunya masih di channel yang sama. Dan masih di penelusuran seperti biasa. Kita mencari tempat-tempat yang penuh dengan misteri, mistis ya teman-teman. Kegelapan meliputi dunia ini dan apa namanya banyak orang yang salah arah, salah jalan ya teman-teman, karena kita hidup dipenuhi oleh jin-jin jahat, jin-jin penghasut, jin-jin yang menyesatkan umat manusia seperti itu. Ini saya sekarang berada di suatu tempat di mana tempat ini itu dinamai dengan tempat tumbal seperti itu. Banyak sekali orang yang menumbalkan di sini. Itu info yang saya dapat ya teman-teman. Tapi sebenarnya tempat itu sudah sepi. Sepi, nggak ada penghuninya teman-teman. Seperti desa mati, tapi yang jelas di sini tuh banyak sekali orang-orang yang menumbalkan keluarganya sendiri. Seperti itu di tempat ini. Dan ini saya sekarang berada di titik lokasi di mana orang-orang membawa tumbalnya itu ke area sini. Saya akan mencoba melakukan penelusuran di tempat ini. Siapa tahu saya akan mendapatkan info ya di sini dan saya bisa mendapatkan titik terang dari semua mitos yang ada di sini seperti itu. Astagfirullahaladzim. Tempatnya sepi sekali. Dari tadi saya udah di sini loh teman-teman, tapi nggak ada orang lewat ataupun yang saya jumpai di sini. Jadi bentar, saya mau membenerin ini dulu. Nah, mungkin kita lanjut aja langsung ya teman-teman. Kita langsung lanjut berjalan di sini. Ini hati-hati, ini kita turun ini. Lewat sini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau seperti ini terus mungkin saya tidak akan mendapatkan sesuatu ya, karena saya merasakan nggak ada energi yang saya tangkap di sini. Mungkin saya akan membuka gerbang di sini atau pintu goib ya teman-teman, supaya aura kegelapan, aura makhluk-makhluk goib yang ada di sini tuh bisa keluar dan saya tangkap seperti itu.
pintu goib sudah saya buka. Ini saya bisa masuk ke alam goib teman-teman. Ya, cuman kita masih berada di dunia nyata. Tapi aura goibnya itu sudah terbuka. Ya, jadi kita bisa merasakan ada sosok di mana. Ya, nah ini saya sudah mulai mencium. Saya sudah mulai mencium adanya sosok. Kalau ini ciuman, maksudnya ini bau genderuwo. Ini saya mencium bau genderuwo di daerah sini. Dari tadi saya nggak merasakan apa-apa. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada suara. Ini ada suara minta tolong. Ada suara minta tolong. Jelas sekali. Tolong, tolong. Ampun, ampun, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Gimana? Itu. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Saya nggak tahu ini kenapa. Assalamualaikum. Hentikan. Hentikan. Kamu sedang ngapain? Hah? Kenapa kamu menyiksa orang ini? Jangan ikut campur. Karena orang ini sudah menjadi milikmu. Jadi milikmu bagaimana maksudnya? Hah? Dia ini manusia. Apa? Dia sudah ditumbalkan oleh orang tuanya sendiri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lalu kamu sedang membawanya ini. Mas, 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 bangun. Astagfirullah. Tenang, aman. Ya. Gimana ini? Gimana? Ini mas sedang berada di alam goib, mas. Alam goib? Iya. Apa yang kamu lakukan? Hah? Astagfirullahaladzim. Dia pingsan. Dia pingsan. Apa maksud kamu? Hah? Apa maksud kamu? Dia akan menjadi budak kamu. Kamu bebas melakukan apa saja untuknya.
Kenapa kamu mengambil dia secara paksa? Saya tahu tubuh dia itu masih berada di dunia nyata. Badannya dia itu masih berada di dunia nyata. Saya tahu itu. Tuh. Nah, teman-teman, itulah sosoknya atau utusan dari rajanya jin, iblis atau apa ya. Ini adalah utusannya untuk membawa sang tumbal ini ke alamnya. Betul. Jadi orang tuanya itu menyembah atau bersekutu dengan jin, bukan bersekutu dengan imbalan dua orang tuanya dia itu harus menumbalkan anak, dan dia adalah anak, dia korban tumbal. Dan ini adalah dia baru saja mengambil tumbal ini, teman-teman, dan dia sedang menyiksanya. Dia sedang memberikannya pelajaran supaya tumbal ini bersedia melakukan apa saja di alamnya dia, seperti itu, termasuk membangun istana atau membangun apa di alamnya dia gitu. Tapi dia tadi sedang memberontak, teman-teman, makanya dia terus menyiksanya. Sekarang malah dia pingsan. Jangan ganggu, saya akan membawa anak ini kembali. Hah? Oke, gak apa-apa. Saya akan gantiin anak ini, gak apa-apa. Gimana? Hah? Saya akan menggantikan anak ini. Kamu boleh membawa saya, tapi kembalikan anak itu. Belum waktunya anak ini pergi meninggalkan dunia nyata ini. Dengar itu. Kenapa? Oh, dia mencoba menyerang. Gak akan mampu, dia gak akan mampu. Akan mampu dia, karena saya memiliki sapu bambu kuning ini. Kamu gak akan bisa menyentuh saya, gak akan bisa. Gak akan bisa. Sapu bambu kuning ini sudah menjadi pagar untuk jin-jin seperti kamu. Sekarang giliran saya akan mengajar kamu ya. Akan saya rebut tumbal ini, akan saya balikan lagi dia ke tempatnya. Dengar itu. Sekarang saya akan memusnahkan kamu ya. Kamu tuh udah kelewatan. Makhluk-makhluk seperti kamu harus musnah. Semua makhluk yang jenis seperti kamu harus musnah di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Akbar. Astagfirullah. Allah Akbar. Allah. Ulang dulu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jin lebih panas. Bangun mas. Bangun. Aku siapa? Saya bukan siapa-siapa mas, saya hanya orang biasa. Dan mas tahu? Ini gimana? Ini di tempat ini hanya di pekarangan biasa ya. Coba mas ingat-ingat lagi, terakhir mas mengingat itu mas sedang ngapain? Lagi tidur ya. Tidur di mana? Sama. Nah, kan, benar kan teman-teman? Ya nanti mas akan tahu sendiri ya. Dia itu tadinya sedang tidur di kamar, lalu sesuatu tadi itu datang karena sosok tadi itu udah dipanggil sama orang tuanya dia untuk membawanya dia. Jadi badannya dia itu masih di rumahnya, masih dalam kamar, masih berbaring. Seperti itu. Dan dia baru saja dibawa. Saya akan mengembalikan dia ke rumahnya. Saya berdiri mas. Mas, ya sabar ya. Sebenarnya mas itu ditumbalkan oleh kedua orang tua mas. Mas itu menjadi korban. Kedua orang tua mas itu bersekutu dengan jin, iblis yang sangat jahat sekali. Dan kedua orang tua mas itu melakukan pesugihan dengan cara tukar tumbal dengan uang. Kok bisa ya? Ya, jadi mas itu ditumbal. Tapi ini sudah berakhir mas. Terserah mas nanti pulang ke rumah ya, mau mempertanyakan kepada kedua orang tua mas atau mas hanya diam, pura-pura tidak tahu, pura tidak tahu. Yang jelas mas harus hati-hati. Dan ini mas, alamat mas di mana? Katakan mas. Jalan Naga. Mm, SN6. mm, RW5. mm. Ya, cukup. Warna rumahnya apa? Kuning. Kuning apa? Kuning hitam. Mm, mm. Kuningnya campuran kuning sama hitam. Mungkin yang atas kuning, yang bawah hitam. Itu. Mas, ini untuk mas. Ini hanya sapu. Buat apa ini? Ini sapu bambu kuning mas. Ya, karena mas itu terancam ya. Jadi ini buat mas bawa pulang, mas simpan. Kalau ada ini di rumah nggak akan ada makhluk goib yang berani masuk ke rumah. Seperti itu ya. Aman. Ini sebagai pagar. Jadi mas nggak usah takut lagi akan ada sosok yang membawa mas lagi ya. Ya. Mas, ini saya akan mengantarkan dia pulang dulu ya. Iya, tapi saya hanya mengantarkan dari sini. Maksudnya saya akan mendorong dia agar dia kembali ke alam dunia nyata, kembali ke badannya yang sedang tidur di rumah. Ya. Mas, pejamkan mata. Ya. Mas baca syahadat ya. Dalam hati saja, nggak apa-apa, dalam hati. Allah. Miris sekali ya. Ternyata benar di sini itu adalah tempatnya tumbal, teman-teman. Tapi nggak apa-apa.
Untung saya tadi tepat memergoki makhluk tadi sedang membawa dia ya. Dan sekarang insya Allah sudah aman ya. Lagian anak tadi juga saya sudah bekali sapu bumbu kuning untuk pelindung ya, pelindung dari aura negatif ya. Yang sulit saya kesana saja. Ya teman-teman, untuk kalian semua, jangan sampai kalian salah pilih jalan ya. Jangan sampai kalian itu menukarkan saudara kalian, apa namanya, anak kalian demi uang. Jangan sampai kalian menukarkan manusia dengan uang ya. Oke lah, di dunia ini kalian melakukan pesugihan, kalian kaya raya, kalian hidup enak, serba kecukupan, apa-apa punya. Tapi kalau kalian sudah meninggal nanti, itulah tanggung jawab yang akan kalian tanggung, sangat berat sekali. Itu akan sangat menyedihkan sekali, akan merasakan sakit sekali. Jadi syukuri saja kehidupan ini, jalani dengan ikhlas ya teman-teman. Lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, saya Saifi, mungkin cukup sampai di sini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kita coba nanti lewat sebelah sana ya. Ya, kita lewat jalan lain.